Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Satya Sesa dari kelas TL 4602. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang syariah ibadah. Oke. Syariah ibadah saya bagi menjadi tiga bab. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Untuk pendahuluan sendiri, jadi kita akan membahas pengertian syariah ibadah itu apa. Jadi syariah ibadah adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya. Atau kita arti lainnya adalah menjalankan segala sesuatu dengan syariat-syariat Islam. Oke. Syariah ibadah dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada akidah, itu ada syariah, dan yang ketiga ada akhlak. Akidah adalah kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh orang tersebut. Contoh, saya Islam, saya seorang Muslim. Saya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Nabi dan Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Dan untuk syariah adalah suatu sistem atau aturan yang tata cara, aturan atau cara yang menghubungkan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia dan hubungan antara manusia dan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus hidup sesuai dengan syariah Islam. Yang ketiga, ada akhlak. Akhlak itu adalah suatu sifat atau perilaku dari orang tersebut, maupun itu baik dan buruknya. Nah, untuk akidah, kedudukannya bagi kita umat muslim itu diibaratkan sebagai akar. Kenapa? Karena akidah itu adalah pondasi, adalah dasarnya dalam Islam. Dan ada hadis tentang akidah yang berbunyi, Jibril berkata kepada Rasulullah, beritahu aku tentang iman. Rasulullah pun menjawab, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah Allah, kepada hari akhir, dan kepada takdir atau ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Bukhari yang sama seperti rukun iman yang berjumlah 6. Untuk syariah sendiri, kedudukannya diibaratkan sebagai pohon, batang, dan daun. Kenapa demikian? Karena tadi setelah akidah yang seperti akar, kita menemukan sesuatu yang kokoh, layaknya sebuah pohon. Nah, saya mempunyai hadis tentang syariah, yaitu laksanakan segala apa yang diwajibkan Allah. Niscaya kamu menjadi orang yang paling bertakwa. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga ada akhlak. Kedudukan akhlak diibaratkan sebagai buah, karena akhlak adalah hasil. Kenapa? Karena setelah tadi uh, akidah sebagai akar, syariah sebagai pohonnya, kita membutuhkan suatu hasil yaitu akhlak. Jika akar dan pohonnya bagus, maka baik pula akhlaknya. Saya punya hadis tentang akhlak yang berbunyi, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, saya punya ayat Al-Quran, yaitu Quran surat Az-Zariyat, Quran surat nomor 51 ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya punya quotes tentang hal ini, yaitu, jangan terlalu sibuk dengan urusanmu, sehingga kamu lupa untuk apa kamu diciptakan. Memang, waktu adalah uang, tapi bukan berarti kamu dibutakan oleh itu semua. Ingatlah, kita kamu diciptakan, bukankah Allah yang harus kamu sembah, dan bukan uang yang selama ini kamu dambakan. Untuk kesimpulannya dari syariah ibadah saya, jadi mulai dari akidahnya, syariahnya, dan akhlaknya, semuanya tuh saling berkaitan antara satu sama lain, dan hal tersebut harusnya bisa diamalkan oleh seluruh umat Islam, oleh seluruh Muslim yang ada di seluruh dunia ini. Akidah dengan keyakinan bahwa Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, syariah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan akhlak yaitu memiliki budi pekerti tinggi sesuai dengan diajarkan dalam Islam. Saya mengambil referensi dari LMS dan beberapa web yang sudah saya paparkan di dalam presentasi kali ini. Ya, tidak terasa kita sudah berada di ujung presentasi saya. Semoga tidak presentasi ini tidak hanya didengar habis itu dilupakan, tapi juga bisa dimengerti, dipelajari lebih dalam, diamalkan. Dan saya berharapnya presentasi ini bermanfaat bagi banyak orang, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Akhir kata, saya Yoga Satya Sesa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.